dari mulai telinga kita. Jadi kalau kita teman-teman sekalian kita membayangkan si nervus vagus itu berjalan di badan kita begitu ya. Jadi kalau di situ ditulis dari mulai telinga, tapi sebenarnya telinga mana? The middle ear gitu ya. The middle ear itu ada apa aja di dalam situ? Itu ada yang disebut dengan listening muscle atau incus stapes. Jadi kalau ada di dalam sini, telinga kita itu terdiri dari tiga bagian, luar, tengah, dan dalam gitu ya. Yang tengah itu adalah jalur yang dilalui oleh sinarus vagus pertama kali, begitu ya. Nah, di situ dia akan membantu mempersepsikan auditori. Dan disinilah mulai seorang individu atau manusia bisa membedakan ini tuh frekuensinya rendah, ini tuh frekuensinya tinggi, gitu ya. Nah, kenapa kita ngomongin frekuensi? Kira-kira kalau misalnya kita mendengarkan suara-suara dengan frekuensi rendah itu contohnya seperti suara apa? Kalau teman-teman membayangkan kalau saya ngomong frekuensi rendah. Ya, silakan. White sound. Bisik-bisik. Bisik-bisik, Paus. paus. White sound itu apa ya, Mbak Caca? Suara Suara hujan, suara hujan, AC, suara AC, oke. Angin angin. mungkin, Tergantung anginnya ya. ya angin ribut atau angin ini gitu ya. Sepoi-sepoi, detak jam, Oke, mesin cuci. ya. Ya, jadi yang disebut low frequency itu tadi beberapa juga mesin cuci ada yang suaranya rendah, tapi yang very low frequency itu kebanyakan dipersepsikan sebagai suara predator, begitu ya. Jadi kalau predator itu apa aja ya, yang tadi kita bicarakan ada buaya dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika manusia itu mendengarkan suara predator, maka akan muncul rasa-rasa yang mengaktifasi susunan saraf simpatik gitu ya. Nah, dari telinga kita akan turun kemana kalau itu kita lihat di sini ya, di tenggorokan, lalu ke leher. Nah, sebelumnya itu akan berjalan melalui wajah terlebih dahulu, lalu turun ke bawah, dan ketika turun ke leher, terutama di tengah klavikula, di situ ada soft tissue. Jadi kalau kita lihat di sini, gitu ya, gambar yang ini, apakah kursor saya kelihatan? Nah, ketika melalui mid clavikula gitu ya, di situ ada soft tissue di bagian kanan. Jadi kalau kita pegang clavikula kita di bagian kanan itu akan ada SE node atau sinoatricular node. Nah, itu tuh ngapain si tugasnya SE node itu gitu ya. Itu adalah lokasinya pacu jantung gitu, the muscle untuk pacemaker. Jadi kalau ada orang-orang dengan irama jantung yang tidak reguler, maka akan dibedah sama si dokter jantung, akan dimasukkan mesin ke dalam jantung, dia akan bertahan antara 8-10 tahun, setelah itu nanti harus ganti lagi mesinnya, begitu ya. Makanya kalau masuk ke tempat apa yang screening itu, harap lapor kalau ada mesin pacu jantung, begitu ya. Lalu dia akan turun lagi ke paru-paru, di situ akan membantu dia, memungkinkan dia untuk bernafas, apakah nafasnya deep breath atau nafasnya pendek-pendek. Lalu dari situ dia akan turun lagi ke bawah, gitu ya, sampai ke paru-paru, lalu ke area diafragma. Jadi di bawah dasar paru-paru itu ada diafragma, sampai ke perut dan sampai ke batas pelvic genitalia di bagian bawah di sini gitu ya. Jadi kalau kita ketahui dari teori polivagal di bagian bawah yang tadi paling bawah sekali itu adalah lokasinya dorsal vagal nervous system, parasympathetic nervous system. Jadi dia ada tempatnya di bawah. Maka ketika kita melakukan deep breathing, sebenarnya kita mengaktifasi dorsal vagal ini, gitu ya. Lalu kalau yang ventral vagal tempatnya di mana? Dia ada di atasnya diafragma, gitu. Nah, saya cantumkan di sini yang tadi SA node itu yang ada di mana, gitu ya. Lalu proses perjalanannya itu seperti apa, begitu. Nah, lalu saya lanjutkan lagi ke neuroception. Sebelum masuk ke neuroception, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman untuk autonomic hierarchy system? Oke.
Sambil menunggu yang sedang mengetik pertanyaan, ini ada komen Bu Foni, Ya, bikin bulu kuduk merinding kalau ada suara predator. Berarti ini salah satu reaksi dari badan kita ya, Bu Foni ya. ya. Jadi itu salah satu reaksi dari badan kita yang tadi saya sampaikan ketika saya bertanya, ketika simpatetik itu mulai Hmm. aktif gitu ya, reaksi apa yang ada di badan kita gitu ya. Dan ini adalah salah satu reaksi bulu kuduk merinding gitu ya ketika mendengarkan suara predator. Jadi baru suara saja kita sudah merinding gitu. Apalagi kalau si predatornya itu ada di depan kita secara visual gitu. Otomatis kan nggak cuman merinding lagi begitu ya, sudah keringat dingin. Lalu apa yang biasa kita lakukan? Persiapan untuk kabur gitu. Oh, Nah, kita bayangkan klien-klien kita gitu ya, atau sahabat kita lah, atau teman-teman kita gitu ya, atau kita sendiri, apakah saya ketika bertemu dengan teman, saya akan memberikan reaksi seperti ini gitu. Ketika saya bertemu dengan klien saya, apakah klien saya akan melihat saya sambil bulu kuduknya itu merinding gitu ya, apalagi kalau dengerin suara saya mendekat gitu. Karena suara ternyata sangat berdampak sekali terhadap reaksi orang lain gitu ya. Ketika kita sebenarnya mau berelasi tapi buat lawan kita itu justru sangat menakutkan begitu. berarti itu Oke. juga kalau tadi lihat jalurnya yang sampai ke genital ya, berarti itu menjawab pertanyaan kenapa beberapa anak kalau ngadepin hal yang menakutkan tuh langsung pipis gitu kadang ya, Bu Foni ya. Kan ada Ya, klien-klien betul. kita yang seperti itu. Oke, Ya, ada atau Bu Vika yang raise hand, silakan unmute langsung. Ya Bu, saya mau tanya eh, ya. lebih ke yang tadi sih, yang masalah stres saat kehamilan. Ada Mm, salah satu klien yang memang kedua orang tuanya ini dari jurusan matematika. Terus waktu lagi S2 tesis, ibunya hamil anaknya ini gitu. Dan memang kebetulan anaknya lahirnya ASD tanpa tanpa ada stimulasi nonton dan segala macam, tapi memang anaknya ASD lahirnya. Nah, waktu ditanyain ibunya selama hamil stres atau enggak? Enggak gitu. Nah itu ada koneksinya nggak sih Bu ketika memang lagi hamil tapi fokus terhadap suatu kegiatan yang berat seperti tesis tadi itu akan berpengaruh juga gitu ke anaknya saat hamil gitu. Ya, Oh iya terima satu lagi. kasih. Eh, Ya. Ibunya sempat ngasih, kebetulan ibunya memang pinter, ibunya ngasih Mm. jurnal yang bilang memang kalau orang tuanya itu keduanya matematik, kemungkinan anaknya lahir HSD gitu. Oke, Hmm. ya terima kasih Bu. Oke, ada lagi dua pertanyaan. Dijawab dulu Udah, aja Bu mungkin Vika? Bu. Oke. Ya. Ya, eh, jadi ini pertanyaan yang cukup kritis gitu ya, karena kadang-kadang kita berpikir kalau orang tuanya atau ibunya stres gitu, stres itu dikaitkan dengan mungkin ada tekanan secara psikologi, suaminya begini, mertuanya begini, lingkungan tempat tinggalnya seperti ini, atau mungkin lingkungan kerjanya tidak mendukung dia, begitu ya. Tapi ternyata stres itu tidak hanya tekanan-tekanan dalam bentuk seperti itu. Apa yang kita kerjakan, meskipun itu menjadi profesi kita, tapi kalau kita pay attention sangat detail sekali di situ, itu juga memunculkan stres secara tidak kita sadari, begitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan, bisa jadi stresnya itu tidak dirasakan oleh si ibu karena mungkin threshold atau ambang stres ibunya itu cukup tinggi gitu. Jadi kalau buat orang lain itu sudah kolaps, sama si ibu ini enggak gitu. Cuman mungkin tidak disadari secara sepenuhnya. Maka belakangan itu memang mungkin nanti Ibu Tia karena apa namanya berkolaborasi dengan beberapa orang dari luar yang mengatakan tentang beberapa jurnal penelitian terakhir dari penyebab autism spectrum disorder begitu ya. Belakangan memang saya juga mengalami hal yang sama, Bu Tia, Bu Vika gitu ya. Banyak ibu-ibu kalau zaman dulu pada saat saya mengawali pekerjaan di dunia anak-anak dengan disabilitas, itu ketika saya bertanya apakah ada
keluarga yang kondisinya sama? Itu jawabannya pasti iya, gitu ya. Lalu apakah ada yang berkaitan dengan fisikal gitu? Itu iya, gitu. Stres, iya. Tapi sekarang ketika ditanya, tidak banyak yang mengatakan itu. Bahkan yang mengatakan di keluarga saya nggak ada yang seperti ini, Bu. Gitu. Saya juga tidak memberikan stimulasi berlebihan seperti nonton gadget terlalu banyak, gitu ya. Makan saya juga jaga banget, gitu ya. Lalu muncul penyebab autism spectrum disorder itu diyakini sebagai mutasi genetik yang kita nggak pernah tahu itu munculnya dari mana, gitu ya. Kalau kita dalami lagi, mutasi genetik ini seperti apa sih gitu ya? Gaya hidup kita itu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dunia gitu. Kalau tadi saya bicara tentang plakoderm, plakoderm itu hidupnya adalah pada saat individu itu mau lahir, hidup, mati itu di satu lokasi. Itu nenek-nenek moyang kita begitu. Benar nggak? Ya. Jadi jarang sekali yang nenek moyang kita zaman dulu itu berpindah-pindah tempat gitu. Jadi dia lahir di situ, apa beranak pinak di situ, bekerja di situ, mati pun di situ. Jadi otomatis ketika mereka beranak pinak akan bertemu dengan spesies yang sama, makan di lingkungan yang sama gitu ya. Jadi kontaminasi genetik menjadi sangat sedikit gitu. Lalu tadi ketika saya ngomong akantopodian, mulailah dengan gerakan-gerakan yang lebih agresif, perpindahan yang lebih banyak, pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka terjadi perpaduan budaya, perpaduan eh, apa namanya keturunan begitu ya, perpaduan antara pola makan begitu. Itu yang akan berpengaruh. Kemarin baru kurang lebih 3 hari yang lalu saya mendengar YouTube Short. Jadi kadang-kadang YouTube Short itu ilmunya lumayan juga begitu ya. Jadi mengatakan ketika orang dari Eropa pindah ke daerah Asia atau orang Asia pindah ke daerah Eropa, apa yang terjadi dengan badannya gitu. Nah, sekarang kita tahu banyak sekali mobilitas dari orang-orang kita pun gitu ya, bisa dari satu hari ini kita bisa tinggal di Surabaya, besoknya kita pindah ke Medan, nanti minggu depan kita bisa pindah keluar. Jadi mutasi genetik itu mungkin terjadi karena perpindahan kita, karena mungkin asupan kita, karena mungkin stres kerjaan kita gitu ya, sehingga secara tidak disadari itu berpengaruh terhadap genetik yang kita punya begitu. Jadi kalau tadi dikatakan faktor resikonya seolah-olah nggak ada gitu ya, kemungkinan besar karena penyebabnya di mutasi genetik begitu. Mungkin apakah itu menjawab? Jadi eh, epigenetik ya kalau nggak salah nama terminologinya, yaitu perubahan gen karena pengaruh dari faktor lingkungan. Ini menjelaskan tadi tentang bagaimana kita berpindah lebih banyak dibanding sebelumnya. Oke, ini ada dari Ibu Deseria. Bu Foni sekedar mengkonfirmasi dari penjelasan Ibu tadi, nervus vagus teraktivasi oleh suara frekuensi rendah. Betul nggak, Bu? Iya, Oke. Ya, nggak hanya frekuensi rendah, frekuensi tinggi juga. Tapi kalau frekuensi rendah itu contohnya suara-suara predator tadi, Bu, gitu. oh ini satu di antara yang banyak yang kan Ya, mengaktifasi nervus vagus. Oke, mm-mm. oke, Ya, mungkin saya kita lanjut. menambahkan Ya, silakan. menambahkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan Ibu Vika tadi, ini saya baca di kolom chat juga tanggapan dari Pak Abdul Aziz gitu ya. Teori terbaru yang saya terima terkait ASD lebih ke genetik gitu ya. Dan ini di praktek sehari-hari Pak Aziz gitu ya. Kalau zaman dulu kita menemukan klien kita gitu buka DSM itu simptomnya jelas. Kalau yang sekarang simptomnya nggak jelas. Jadi saya merasa kesulitan untuk menegakkan diagnosa di pertemuan-pertemuan awal. Jadi biasanya saya akan menegakkan diagnosa itu jauh lebih panjang waktunya dibanding dulu, Pak, gitu ya. Karena itu tadi simptomnya tidak jelas, karena penyebabnya pun semakin tidak jelas. Kalau kita ngomong genetik, itu nyarinya kan susah ya, Pak ya, gitu ya. Jadi tes genetik yang sekarang muncul berbagai macam jenis gangguan-gangguan kromosom gitu.
Kita mau belah satu-satu pun tidak akan ketemu jawabannya. Apakah dengan memperbaiki kromosom pada saat itu dengan vitamin, dengan hormon dan lain sebagainya akan memperbaiki kondisi anak-anak kita secara langsung atau enggak, belum ada jawabannya gitu. Jadi ya memang PR bersama gitu buat para ilmuwan yang berkutat di area itu gitu. Ya, itu aja Bu Tia. Izin Oke, tanya ya boleh? Oke. silahkan Bu Tri. Ya. Em, saya ingin bertanya terkait dengan tidur ya Bu. Jadi tidur ini saya punya klien seorang anak-anak gitu ya. Kemudian kebanyakan dari klien yang disabilitas ini mereka sulit sekali untuk tidur lebih awal seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau anak-anak normal pada umumnya tidur jam 9, jam 10 seperti itu ya Bu ya. Namun kebanyakan dari mereka ini yang saya temui setelah saya wawancarai itu mereka sulit sekali untuk tidur lebih awal. Jadi biasanya tidur jam 3 pagi baru tidur seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa anak yang saya temuin seperti itu. Kemudian setelah kami lakukan intervensi terhadap anak tersebut, ternyata ada pengaruhnya gitu, Bu. Ada pengaruhnya ketika mereka bisa tidur lebih awal gitu ya, walaupun tidak setiap hari gitu. Misalnya dalam 1 minggu hanya hari Senin saja mereka bisa tidur lebih awal. Lebih awalnya itu mungkin sekitar jam 1 malam yang tadinya jam 3 jadi jam 1 malam. Nah, kita temukan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuannya. Jadi yang tadinya emosinya tidak muncul, tidak tampak, akhirnya dia muncul seperti kayak menangis yang tadinya nggak bisa menangis seperti itu Bu Foni. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini Bu Foni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tri. Pertanyaannya keren banget. Mohon maaf, Ibu Tri ini perawat bukan ya? Saya psikolog Ibu. Oh, oke. Soalnya kemarin itu ada satu penelitian yang dilakukan oleh kolega kita perawat yang meneliti tentang gangguan tidur pada anak ADHD di usia 4 sampai 10 tahun. Jadi ini masih ongoing penelitiannya. Kami sedang menanti hasilnya itu seperti apa begitu ya. Jadi tadi ketika Ibu bertanya apakah eh, dari penelitian yang sama atau enggak begitu. Nah, jadi eh, saya terus terang belum pernah melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait pola tidur ini, begitu Putri, gitu ya. Tapi beberapa klien yang memiliki masalah tidur, gitu, itu memang kemampuannya sangat tidak muncul, begitu ya. Kalau kita menilik teori polifagal, nanti ketika ke belakang, polifagal itu akan ada 3 bagian ya Bu ya. Jadi yang tadi hierarki, lalu neuroception, yang terakhir adalah co-regulation, gitu. Nah, ketika si anak itu tidak tidur, maka yang akan dominan kira-kira kalau kita berpikir secara logika, susunan saraf mana? Simpatik atau parasimpatik yang lebih dominan? Teman-teman bisa berpendapat atau Ibu Tri bisa menjawab. Kalau seorang anak itu tidak bisa tidur, atau nggak perlu anak, kita aja, kalau kita nggak bisa tidur, ya, kalau kita nggak bisa tidur, Simpatik. simpatik. Karena simpatik itu membuat kita on lebih panjang. Ketika badan kita on, gitu ya, kira-kira bagian badan yang lain itu akan berbentuk seperti apa? Ototnya pasti akan lebih tegang, bagian terutama di bagian upper itu dari pinggang ke atas itu akan kaku sekali karena saya nggak bisa rileks. Parasimpatisnya nggak jalan, begitu ya. Jadi ketika dia tegang terus-menerus, kalau ada input kecil itu yang ada senggol bacok Putri, gitu ya. Karena apa? Reaksinya adalah reaksi bagaimana saya harus survive. Saya harus memprotek diri saya dari rasa-rasa yang tidak aman gitu. Jadi ketika badan ini tidak bisa reorganize antara keseimbangan simpatik dan parasimpatik gitu ya, maka body tidak akan berasa safe. Kita baru bisa berasa safe itu kalau kondisinya apa? Kondisinya tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengganggu saya gitu ya. Barulah saya bisa berpikir. Jadi kaitannya pertanyaan Ibu tadi, ketika simpatik itu dominan sekali, maka body tidak mampu untuk reorganize, seperti slide saya yang tadi di awal, Bu. Gitu. Ketika dia tidak bisa reorganize, body tidak safe, maka dia tidak mampu untuk berpikir. Berpikir tempatnya di atas, Bu. Ya, di prefrontal.
Itu kalau kita ngomong susunan otak, otak itu dibagi tiga, kasarannya begitu Bu. Otak bawah, tengah, atas gitu ya. Dia akan berada di atas kalau tengah bawahnya itu safe. Tengah itu apa sih? Limbik. Jadi kalau saya selalu merasa terancam, saya harus jaga-jaga terus gitu ya. Maka yang dipersepsikan adalah semua salah, semua nggak aman gitu. Maka saya tidak bisa membedakan antara oh ini tuh baik-baik aja, oh orang ini ternyata baik begitu. Maka yang tadi Ibu sampaikan, ketika tidur itu menjadi lebih awal, maka parasimpatik itu menjadi aktif sehingga dia bisa rileks, bisa take a break sebentar. Fungsinya apa ketika dia take a break sebentar? Brainnya ini otaknya menjadi lebih bekerja gitu Bu. Maksudnya bekerja itu berkembang gitu ya. Nah setelah itu dia ada rest sebentar, maka kemampuan-kemampuan akan muncul. Sama seperti kita kurang tidur, biasanya besoknya juga akan uring-uringan begitu Bu. Apakah cukup menjawab Putri? Ya, cukup Bu Foni, terima kasih. Ya, Oke, oke. Bu Foni, ini ada pertanyaan sebelum hilang dari chat dari Pak Joko. Berdasarkan penelitian, apakah terdapat teknik sederhana untuk merangsang nervus vagus secara alami yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini kayaknya Ada pertanyaan dong. yang untuk sesi 2 ya, tapi nggak apa-apa Iya. dijawab ya Bu Foni. Nggak apa-apa. Ini artinya Pak Joko sangat advance sekali gitu ya, pertanyaan buat nanti siang sudah ditanyakan. Sabar ya Pak ya. Ternyata saraf simpatiknya Pak Joko sudah on ini gitu ya. Iya, sebentar Bu Foni. Pak Joko ini adalah orang tua dari ASDE yang kemarin share tentang pengalamannya beliau membesarkan anak dan kebetulan tinggal di tempat yang akses ke tenaga kesehatan, klinik dan sebagainya itu agak susah karena di site, tapi anaknya sekolah di sekolah inklusi karena disediakan oleh site itu. Ya, silakan. Oh, oke. Oke, nanti di tengah-tengah saya kasih tips juga, Pak, gitu ya. Tapi pertanyaan Bapak akan banyak dijawab nanti oleh rekan saya, Pak Logan, gitu ya, di sesi kedua hari ini, Pak, gitu. Oke, saya lanjut, Bu Tia. Sebentar Bu Foni, ini ada yang komentar. Kalau tadi bicara low frequency sound, bagaimana dengan high frequency sound? Apakah berdampak sebaliknya pada nervus vagus atau bagaimana? Tadi udah disinggung sedikit ya sama Bu Foni ya. Pada dasarnya mau suara low atau high itu tetap kalau kita merasa terancam ya akan bereaksi yang sama gitu ya Bu Foni ya. Iya, betul. Jadi contohnya begini, Mbak, siapa itu? Mbak Anissa ya, gitu. Jadi kadang-kadang di lingkungan kita itu ada teman-teman kita itu kalau ngomong suaranya tinggi banget gitu, ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan dia menjadi bestie kita aman. Tapi kalau misalnya saya gitu ya, baru terjun di situ, baru kenal. Contohnya saya sama Butia lah gitu. Ini contoh aja gitu ya. Saya sama Butia cukup kenal lama, sehingga gaya ngomongnya Butia saya cukup aman gitu. Tapi ada orang-orang yang ketika baru kenal sama saya atau sama Butia, dia merasa terganggu, padahal saya merasa intonasi saya, frekuensi saya itu cukup aman gitu ya, menurut saya. Tapi buat orang lain ternyata dipersepsikan sebagai kok nanyanya gitu ya, kok nanyanya kayak aku diinterogasi ya, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu pun akan berdampak terhadap relasi, sehingga saya merasa oh aku nggak nyaman sama Butia, oh aku nggak nyaman sama Foni gitu, karena setiap kali ngomong itu dia intonasinya seperti orang interogasi gitu, padahal sebenarnya itu gayanya saya begitu